Kalau kita melihat FPI, saat demo FPI saja itu hanya 5.000, mentok 10.000 seperti itu. Kalau lainnya pasti ada peran-peran politik. Assalamualaikum, selamat sore. Saya lihat satu bacaan ini. Bacaan baru soal tim Amin, Anies Caimin. Ini saya ambil dari jpnm.com. Said Akhil Sirot Institute, nilai Habib Rizik cocok jadi kapten tim Amin. jpnm.com Jakarta. Politisi PKB Cucun Samsurizal menyebutkan bahwa nama Kiai Said Akhil Sirot masuk sebagai kandidat ketua tim sukses Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Menanggapi hal itu, Sekretaris Eksekutif Said Akhil Sirot Institute Abi Rekso menyampaikan apresiasinya. Namun, kubu Amin bukan satu-satunya pihak yang berharap menggait Kiai Said. Berarti ada kubu lain yang berusaha menggait Kiai Said. Malah saya juga mendengar Buya Said diusulkan sebagai calon wakil presiden di paslon lain, lebih tinggi dari sekelas ketua tim sukses. Karena Said Akhil Sirot Institute diamani untuk tetap menjaga pemilu 2024 yang jujur dan damai. Abi Rekso secara pribadi menilai Kiai Said punya hubungan sangat baik dengan semua kubu. Hubungan itu akan tetap terjaga siapapun yang menang nanti. Pilu ini Pakubumi NKRI. Kelak siapapun yang akan menjadi presiden dan partai berkuasa akan membutuhkan peran, pemikiran, dan dedikasi Buya Said sebagai guru bangsa, ujar dia. Terkait harapan PKB, Abi Rekso justru mengusulkan Amin menunjuk Habib Rizik Syihab sebagai ketua tim pemenangan. Saya rasa Habib Rizik Syihab juga bagus jika menjadi kapten timnas Amin. Beliau energik, kekuatan 212 bisa membantu suksesi pemenangan Pilpres 2024. Kalau menurut kalian bagaimana? Minum dulu. Gede ini ya. Ini saya dulu sampai sekarang masih hobi batu-batu begini. Ini kalau di lab itu Chrysocolla calcedon sama dengan bacan. Ini batu dari Jawa Tengah. Ini warnanya hijau, kristal tembus. Ini hijau tua. Ini tapi bukan bacan, tapi kalau di lab sama hasilnya dengan bacan. Habib Rizik jadi tim pemenangan Amin. Ya nggak apa-apa, bagus-bagus juga kok. Kan dia punya masa 7 juta atau 750.000. Karena kalau kita menghitung dengan pola per meter saat demo dulu itu hanya 750.000-an. Itu hanya 750.000-an. Tidak ada 7 juta. Kalau Banser itu 10 juta malahan, itu Banser saja loh. Jadi jauh lah. Apalagi masa demo saat itu bisa dibilang masa penuh berbau politik gitu loh. Jadi ada dorongan politik tertentu, peran-peran orang tertentu. Jadi bisa dibilang ini masa ngambang, masa yang belum jelas, tidak mesti segitu. Bisa cuma 100.000 aslinya. Bahkan juga bisa cuma 10.000, 5.000 karena kalau kita melihat FPI, saat demo FPI saja itu hanya 5.000, mentok 10.000 seperti itu. Kalau lainnya pasti ada peran-peran politik. Jadi misalkan Pak Rizik itu jadi ketua tim pemenangan Amin, ya nggak apa-apa, bagus. Dan nanti Kiai Said misalkan jadi di paslon lain, di kubunya Ganjar atau kubunya Prabowo, ya bagus juga. Karena NU ada di mana-mana. Gitu loh. Kalau di kubunya Anies ada NU, ya NU-nya Caimin kan begitu. Walau saya yakin banyak orang-orang dari yang kemarin itu berhaluan dengan PKB, misalkan agak antipati dengan Habib Rizik, maka dia menarik diri. Begitu juga sebaliknya, orang-orang di Habib Rizik, orang di PKS yang antipati dengan orang-orang PKB yang notabene itu Nahdliyin, narik diri juga. Bisa ke Prabowo, atau yang dari PKB ini bisa ke Ganjar. Iya kan? Nah, di situ nanti pembuktian
7 juta betulan atau 750.000. Karena kalau dihitung di atas kertas dengan meteran ruang, itu hanya 750.000, itu mengambang dan bisa pecah kemana-mana. Tapi kalau untuk ketua tim pemenangan, wah orangnya kan lincah. Kalau teriak keras, kenceng, cocok sebenarnya. Tapi soal menang atau kalah ya nanti dibuktikan kan begitu. Kalau soal cawapres sesungguhnya ada satu lagi. Yang itu di NU itu ada, seperti Gus Yakut itu ada. Gus Yakut itu bosnya Banser. Jumlahnya seperti tadi itu. Itu baru Banser, belum jaringan kiainya gitu kan. Ini yang belum ada cawapresnya kan Prabowo dengan Ganjar. Nah itu dia. Ini pasti mencari atau apa ya? Putar sana kemari mencari celah. Orang NU ini siapa yang ditarik, yang diambil? Kalau partai seperti PKB yang jelas ideologinya, keagamaannya itu samalah seperti Nahdlatul Ulama. Nah ini Ganjar punya peluang mengambil misalkan Gus Yakut, Kiai Said atau siapapun lah, banyak. Prabowo juga sama. Nah, di antara calon ini nanti siapa yang punya pamor di basis masa Nahdliyin. Lalu begitu juga tidak bisa ditebak mana yang akan menang. Dan dari semuanya itu kita harus pilih. Kalau orang Nahdliyin harus pilih. Masa NU hanya di wapres gitu. Kenapa enggak capres? Kalau kemarin tuh ada Jokowi itu sesungguhnya orang NU. Jokowi itu orang NU. Kiai Ma'ruf Amin juga orang NU. Nah, lalu Jokowi tidak di struktural, sedangkan Kiai Ma'ruf Amin di struktural. Nah yang ini, misalkan capresnya itu siapa yang lebih NU? Anda cari, pasti ketemu. Nah itu nanti cocok. Jangan klop dengan wapresnya misalkan dari NU. Lalu di mana Muhammadiyah? Nah ini dia. Kelemahan Muhammadiyah itu di kadernya. Soal kader ini kemungkinan lebih banyak apa ya? Kepamor. Bukan soal dia tuh D1, D2, S1, S2, S3 atau jabatan apapun. Itu pamor. Pamor tuh bisa mengalahkan segalanya. Kalau untuk sistem kekuasaan tuh pamor tuh nomor 1 sesungguhnya. Karena pemimpin itu basisnya itu kerakyatan. Maka pamor itu mana yang lebih dekat dengan rakyat. Pikir sendiri saja. Siapa yang paling dekat dengan rakyat, ya itu yang kemungkinan menang. Wassalam.